Puji nama Tuhan bersama seluruh imam yang melayani di tempat ini. Ingin menyapa Bapak Ibu sidang jemaat sekalian. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah pendalaman Alkitab kita di sore menjelang malam hari ini. Saya percaya saat ini saudara sudah mempersiapkan diri saudara untuk kita boleh masuk di dalam pujian dan penyembahan. Untuk itu, mari sebelum kita masuk di dalam pujian, di dalam penyembahan kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk sore menjelang malam hari ini Tuhan. Engkau masih mempertemukan kami kembali dalam ibadah pendalaman Alkitab kami. Saat ini Tuhan, kami mau datang kepadamu. Kami mau membawa seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami ingin memuji-Mu, kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Bahkan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, jamah setiap hati kami, jamah setiap pikiran kami Tuhan. Biarlah hati dan pikiran ini hanya tertuju kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau yang bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Di tengah-tengah kami memuji-Mu, di tengah-tengah kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bila ku pandang hasil karya-Mu, gunung dan lembah yang menghijau, di sanalah aku bertemu denganmu, Yesus Tuhanku. Hening dan sejuk sekeliling, burung bernyanyi memuji Engkau. Di sanalah aku rasakan kebesaran-Mu dan keagungan-Mu. Damai sejahtera, damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya Yesus. Biarlah damai sejahtera-Mu mengalir dalam setiap kehidupan kami. Bila ku pandang hasil karya-Mu, gunung dan lembah yang menghijau, di sanalah aku bertemu denganmu, Yesus Tuhanku. Hening dan sejuk sekeliling, burung bernyanyi memuji Engkau. Amin. Di sanalah aku rasakan kebesaran-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama saudara katakan, damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya, ku sembah Kau. Haleluya. Oh, damai sejahtera-Mu Tuhan, damai
sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Oh, ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus, ku sembah. Mari sambil mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan damai sejahteraku, amin, seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory bagimu Tuhan, haleluya, haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus. Sekali lagi saudara katakan damai sejahtera. Oh, damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory bagimu. Oh, haleluya. Ku sembah Kau, sembah Kau Yesus, ku sembah. Oh, damai sejahtera-Mu, damai sejahteraku, amin, seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory bagimu, oh Yesus, haleluya. Ku sembah Kau, oh, damai sejahtera, damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau, Kau Yesus, ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus, Yesus, ku sembah, oh, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya. Biarlah damai sejahtera mengalir dalam setiap kehidupan kita semua. Puji nama Tuhan. Mari saudara, tiba saatnya kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Kita mau angkat satu nyanyian. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Sekali lagi katakan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu, amin. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi,
melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Haleluya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Amin. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, dibawa kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, dibawa kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Haleluya. Sekali lagi katakan, bagai Raja Wali. Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Raja Wali, melintasi badai hidup, dibawa kepak sayap-Mu Tuhan. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Mari sama-sama katakan, Dialah segalanya. Tak segalanya Dia bagiku, Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicil air madu yang manis. Oh lihatlah, oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicil air madu yang manis. Sekali lagi katakan, Dialah segalanya. Segalanya Dia bagiku. Amin. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya, korbankan diri dan selamatkanku. Haleluya. Dialah segalanya, segalanya Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicil air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Amin. Dicicil air madu yang manis. Seperti air madu, seperti air madu dari batu karang, dicicil air madu yang manis. Amin. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicil air madu yang manis, dicicil air madu yang manis. Haleluya. Kita mau menjadikan Tuhan Yesus segala-galanya dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Mari tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum itu kita masuk dalam penyembahan. Kita mau angkat satu nyanyi. Inilah hidup kami Tuhan. Bentuklah kami sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Bagaikan bejana
siap dibantu. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu Tuhan. Di tangan, Amin. bentuklah Turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Bagaikan bencana siap dibantu, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu, untuklah seluruh kehendak-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, pakailah kami, pakailah sesuai rencanamu. Haleluya, katakan ku mau sepertimu, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Haleluya Yesus, biarlah kami boleh selalu memuliakan namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Engkau yang bertata di atas pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan, di tengah-tengah kami memuji dan menyembah-Mu. Kini tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau sujud di ujung kaki-Mu Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Jamah setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah hati dan pikiran ini boleh terus disucikan Tuhan oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selalu saya suka mengatakan puji Tuhan kalau kita jumpa di dalam ibadah. Hari ini kita berada di dalam ibadah pendalaman Alkitab. Bersama istri saya sampaikan salam buat kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari hari ini kita baca di Wahyu 19 ayat yang ke-14. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia.
Ya, Mereka menunggang kuda putih ya. dan memakai lenan halus yang putih bersih. Nah, semua penunggang pasukan itu penunggang kuda putih dengan pakaian apa? Putih yang bersih, lenan halus. Coba diulangi ayat 14. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Semua pasukan di sorga mengikuti siapa? Yesus, Raja di atas segala raja. Terus, Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. nah, selain menunggang kuda putih, mereka juga berpakaian putih, lenan halus, bersih. Putih bersih, tanda kekudusan, tanda kesucian. Puji Tuhan. Ya. Jadi hari ini kita melihat pakaian putih, kuda putih, warna putih. Bukan hanya kudanya putih, tapi juga pakaiannya putih. Itu semua penunggang pasukan di sorga. Ayat 11 dari Wahyu 19 tadi kita baca. Lalu aku melihat sorga terbuka. Ya, Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. ya, penunggang kuda putih itu ada kata yang setia dan yang benar. Itulah dia namanya. Siapa itu? Yesus. Terus, Ia menghakimi dan berperang dengan adil. no, ia tidak menghakimi sembarangan. Di dunia kita ini banyak menghakimi orang salah. Tapi di sorga dia menghakimi tepat, tidak salah. Ya, makanya saya katakan di pengadilan, di penghakiman manusia seringkali tidak adil. Tapi dia menghakimi dengan adil, dia Tuhan. Ya, terus. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Ya, di atas kepalanya banyak mahkota. Bukan satu mahkota, banyak mahkota. Terus, Dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun, ya, kecuali ia sendiri. itu banyak mahkota tanda pemenang. Pendalaman Alkitab yang lalu kita berbicara 5 mahkota yang harus kita rebut untuk kita miliki supaya kita disebut pemenang. Lebih dari satu kali menang. Seperti penunggang kuda putih dalam Wahyu 6 ayat 2 itu. Jadi sudah keluar sebagai pemenang, merebut kemenangan, menang lagi, kata terjemah lama dari Wahyu pasal 6 ayat 2. Terus, Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. dah itu siapa itu ya? Pakaian yang sudah dicelup dalam darah yang menjadikan putih dan bersih. Ya, ketika saya bertobat puluhan tahun yang lampau, saya serang itu lagu lama, putih dan bersih, putih dan bersih, bagaikan salju, basuhlah semua dosaku, hingga putih bagai salju. Putih dan bersih, bagaikan salju, basuhlah semua dosaku, hingga putih bagai salju. Dicelup dalam darah anak domba. Itu kita ini seperti pakaian yang dicelup. Ya, seperti orang dibaptis air, dicelup dalam air. Ya, dibaptis dalam kematian. Tapi kalau darah anak domba Allah itu dicelup kehidupan kita, itu baptisan darah. Sehingga waktu kita naik dari baptisan darah itu putih dan bersih, bagaikan salju. Ya, lanjut. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Nah, Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. semua pasukan di sorga menunggang kuda putih. Dan juga bukan hanya kuda, tapi pakaiannya, ya, lenan halus putih bersih. Puji Tuhan.
Ayat 16. Dan pada jubahnya dan pahanya Ya, tertulis suatu nama, Ya. yaitu Raja segala raja, Raja dan Tuan segala- di atas segala tuan. Jadi penunggang kuda putih yang diikuti pasukan di sorga ini adalah pemenang. Kristus sudah menang. Menang di mana? Ketika dia katakan Eloi, Eloi lama sabachthani. Salib itu bukan kekalahan. Salib itu kemenangan. Haleluya. Mereka kira Yesus sudah disalib. Mereka orang-orang ahli Torah, imam-imam kepala di dalam bait Allah. Mereka berpikir sudah kalah. Si penyesat sudah kalah dia. Sudah tidak ada orang ikuti. Mereka sebal. Banyak orang sorak hosana, hosana. Mereka sebal. Jadi salib sekarang turun dari salib. Diejek-ejek. Tuhan tidak mau turun. Karena Tuhan tahu ini kemenangan. Kemenanganlah oleh darah Yesus yang sudah menang. Pandang saja dia. Nah, iblis mundurlah. Itu kemenangan. Bukan kekalahan. Dan semua pasukan yang mengiringi dia pakai juga kuda putih dengan jubah yang putih bersih. Siapa penunggang kuda putih yang diikuti itu? Raja segala raja. Iya. Dia raja segala raja. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi bukan hanya kuda putih, penunggang kuda putih yang sampai kemenangan. Tapi ternyata pasukan yang ada di sorga, jubahnya juga putih bersih. Di dalam kitab Wahyu pasal 3, kepada jemaat Sardis, Tuhan katakan di dalam jemaat Sardis ini, cuma ada beberapa orang, sedikit orang mempertahankan pakaian putih bersih. Pakaian menunjuk pada kelakuan kita hidup sehari-hari. Kelakuannya sudah tidak bersih, kelakuannya sudah tidak putih, kelakuannya sudah kotor. Dan Tuhan katakan, kalau kamu tidak bertobat, aku hapuskan namamu dari kitab kehidupan. Aku hapus. Tapi barang siapa bisa menjaga pakaian putih bersih, dia juga menunggang kuda putih. Seperti pasukannya besar mengikuti Yesus Raja di atas segala raja. Menunggang kuda putih dengan pakaian putih bersih berkilauan. Jaga hidup kita. Biar hidup kita dicelup dalam darah anak domba. Haleluya. Puji Tuhan. Oh, Tuhan memberkati kita. Jadi mahkota itu dikaruniakan, diberikan ya, bagi orang yang menang. Nah, Wahyu pasal 3 ayat 4 dan ayat 5. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Ya, di Sardis ada beberapa orang tidak mencemarkan pakaian. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, Dalam pakaian putih. karena mereka adalah layak untuk itu. Nah, layak untuk itu. Lanjut. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Nah, Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, ya, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku. peperangan yang paling pokok bukan orang lain memfitnah kita. Bukan orang lain memojokkan kita. Peperangan yang paling utama adalah kita mengalahkan hawa nafsu, segala hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Peperangan kita yang paling pokok adalah memerangi dosa. Sehingga dikatakan, namamu tidak dihapus. Engkau bisa menghuni sorga. Dan nanti di sorga, kamu mengiringi penunggang kuda putih itu dalam pakaian putih bersih.
Puji Tuhan. Ya, Wahyu 3 ayat 5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Ya. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, Nah, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku Ya. dan di hadapan para malaikatnya. ya, itu paling penting. Namaku terdaftar, tersurat di sorga. Jaga ya. Sebab kalau nama kita tidak tersurat, dihapus, keselamatan kita hilang. Dan banyak orang percaya, sekali percaya selamat teruslah. Apapun yang saya lakukan, saya katakan tidak. Tidak ada istilah bagi Tuhan, orang itu sekali percaya selamat, terus selamat. Selamat itu pemberian Tuhan. Kita harus jaga. Ketika kita bertobat, lahir baru, kita diselamatkan. Kehidupan kita bagaikan jubah kotor yang dicelup dalam darah anak domba. Sekarang kita sudah putih bersih, jaga. Oh, saya sudah percaya Yesus 50 tahun yang lampau. Saya sudah selamat. Sampai hari ini, saya selamat. Oh, 50 tahun itu apa yang Anda buat? Apa yang saudara lakukan 50 tahun? Gimana? Ya, dah gampang ya. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Pakaian ini harus dijaga. Sedikit noda, cepat bersihkan. Akui itu, minta ampun sama Tuhan. Masih ada waktu. Jangan tunggu matahari terbenam. Jangan tunggu tidak ada lagi waktu untuk mengaku dosa, memperbaiki kesalahan. Jangan lagi seperti Esau meraung-raung menangis tapi tidak ada lagi kesempatan untuk mendapatkan hak sulung berkat sulungnya. Karena itu kalau hari-hari ini kita ditembusi anak panah firman Allah, persis kena dosa kita, menyinggung keadaan kita, kita merata menangis, berguling-guling kalau perlu seperti Daud. Kita jadi manusia yang tetap mempertahankan namaku ada tersurat di dalam kitab kehidupan. Tidak perlu kita sombong. Aku sudah ngusir setan. Setan itu terbirit-birit lari loh. Aku sudah bernubuat. Wow, aku sudah di sorga. Aku dibawa ke sorga. Siapa yang lihat kamu dibawa ke sorga? Ya tapi aku percayalah kamu dibawa ke sorga. Lalu sudah senang-senang. Tidak usah jaga. Jaga. Supaya nanti kau melihat sorga bukan dalam hayalanmu mungkin. Seperti Rasul Paulus katakan, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Tapi kita jadi kenyataan. Sorga itu menjadi kenyataan. Mungkin ikut dalam pasukan itu, mengendarai kuda putih. Dengan pakaian lenan. Ya, Wahyu 19 ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Ini siapa ini? Ini pengantin Kristus. Mempelainya Yesus dikaruniakan. Ya, yang masuk dalam pesta nikah anak domba harus punya pakaian pesta. Putih berkilau-kilauan. Rasul Yohanes melihat. Oh, diberi pengertian. Rupanya pakaian putih berkilau-kilauan itu adalah pakaian pesta yang orang masuk dalam pesta kawin anak domba. Apa itu pakaian pesta itu? Baca lanjut. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Perbuatan yang benar, bukan perbuatan yang tidak benar. Orang kudus itu harus punya perbuatan benar. Dulu perbuatan kita tidak benar. Sekarang setelah kita disucikan oleh darah Yesus, perbuatan kita harus benar. Kita adalah orang benar, harus meningkat menjadi orang suci, harus meningkat menjadi orang sempurna. Itu pengajaran tabernakel sangat enak untuk dipelajari. Dari halaman ruang suci, ruang maha suci. Halaman itu orang benar, ruang suci orang suci.
ruang maha suci orang sempurna, tidak ada cacat seperti itu. Cocok tuh, penunggang kudanya di depan, pakaiannya putih, ya, pasukannya di belakang juga sama. Bayangkan putih semua. Ya. Terus Lalu ia berkata kepadaku, ya, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. ya, Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. ya, ini adalah suara Allah. Ya, berbahagia orang yang diundang ke pesta perjamuan malam kawin anak domba. Ini perkataan benar-benar dari Allah, bukan perkataan manusia. Ini suaranya Allah, suara kasih dari Allah, suara kasihnya Allah untuk mengundang orang-orang percaya, orang-orang ketebusannya untuk harus tetap menjaga pakaian putih bersih itu, supaya sampai di pesta nikah anak domba punya pakaian putih bersih cemerlang, kain lenan halus. Makanya kita harus punya perbuatan benar selama kita hidup di bumi ini. Harus ada perbuatan suci. Sucilah kamu, kata Tuhan, sebab aku suci. Di sorga tidak akan dihuni orang yang tidak suci. Waktu dunia akan dihancurkan, Petrus mengingatkan, betapa suci, salehnya kamu harus hidup ketika dunia sedang dihancurkan. Karena manusia tidak mau bertobat sejak zaman awal, zamannya Nuh sampai zamannya Lot sampai zaman sekarang. Bahkan kata Alkitab, Yesus berkata, dekat datangku pada kali yang kedua aku datang, maka orang akan kawin mengawin seperti zamannya Nuh. Orang akan makan minum memuaskan hawa nafsu. Tapi hai orang-orang yang melayani Tuhan, orang-orang yang mencintai Tuhan, orang-orang yang mengecap karunia-karunia surgawi, orang yang menikmati kebaikan Tuhan, jangan mundur. Jangan berbalik kepada hidup lama. Jangan seperti anjing kembali ke muntah. Jangan seperti babi kembali ke kubangan. Saudara, untuk orang ini tidak ada harapan seperti rumput dibakar. Mari kita bertekun. Mari kita pelihara keselamatan yang Allah anugerahkan dengan takut dan gentar, dengan rasa syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Jaga itu pakaian putih. Jaga namaku ada di kitab kehidupan, kitab Al-Hayat. Waktu 70 murid kembali, lapor Tuhan, waduh, setan itu takluk. Demi apa? Namamu. Bukan namaku. Bukan nama Rasul Paulus. Bukan nama Rasul Petrus, setan takluk. Dalam nama Yesus Kristus. Tapi Tuhan masih berkata apa? Jangan kamu sukacita karena setan-setan takluk, tapi bersukacitalah karena namamu ada di sorga, ada tertulis di sorga. Kalau Tuhan datang, Dia panggil nama kita. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil nama saudara. Jaga pakaian putih itu. Keluar sebagai pemenang. Rebut mahkota yang saya sudah sampaikan pada pendalam Alkitab lalu. Mahkota abadi, mahkota kebenaran, mahkota sukacita, mahkota kemuliaan, mahkota kehidupan. Wow, sungguh indah. Puji Tuhan. Jadi kuduslah kamu. Pakaian ini penting. Dalam cerita Injil Matius pasal 22, diceritakan seorang raja. Sudah waktunya persiapan pesta dimulai. Ada lembu tambun sudah dipotong. Semua sudah sedia. Dia suruh utusannya, pergi undang orang-orang yang sudah diundang. Ada masuk pegang undangan. Ayo pergi.
Tapi orang-orang yang diundang itu nolak. Aduh, aku baru beli ladang. Aku masih coba, saya punya kendaraan ini. Aduh, tidak bisa. Marahlah Tuan Raja itu. Dia suruh pergi ke segala lorong, ke pinggir-pinggir jalan. Undang semua yang baik dan jahat masuk dalam rumah pesta ini. Semua kita diundang dengan suara kasih. Suara benar-benar dari suara Allah itu mengundang kita masuk di ruang pesta kawin anak domba. Bukan hanya masuk di dalam ruang pesta, tapi kitalah mempelainya juga. Terima kasih Yesus. Tapi setelah orang-orang baik, orang jahat masuk ruang pesta itu, Raja melihat ada satu yang tidak berpakaian pesta. Panggil dia. Diadili. Kenapa kamu tidak berpakaian pesta? Dia. Ayo ikat. Bawa keluar. Tidak boleh masuk. Matius 22. Ayat 1 sampai 14. Kita baca dulu ayat 12. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimanakah engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Ya. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Orang masuk pesta nikah anak domba itu harus berpakaian pesta. Putih berkilau-kilauan. Punya perbuatan benar. Ikat kakinya, ikat tangannya. Lanjut. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Tidak semua orang jadi pilihan. Tapi untuk orang pilihan, supaya tidak gugur, Tuhan katakan waktunya dipersingkat. Saudara, kita dipilih dari segala suku bangsa. Kita dipilih dari segala bangsa. Ya, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dari segala suku bangsa, dari segala kaum. Jadilah orang pilihan yang kemudian gol, karena punya pakaian putih bersih, pakaian pesta. Nah, jadi pakaian pesta, pakaian putih, bukan hanya kudanya putih, bukan hanya ada mahkota, bukannya ada panahnya, tapi saya percaya pakaiannya juga putih, bersih. Seperti kata Wahyu 19, semua pasukan mengikuti penunggang di tempat itu. Raja di atas segala raja dengan pakaian putih. Jadi bagi pemenang bukan hanya mahkota, ya, tapi pakaian putih itu, pakaian linen halus, itu pakaian pemenang. Jubah putih. Di sorga itu semua orang berjubah putih. Wahyu 7 ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang yang banyak, yang tidak dapat terhitung banyaknya, Ya. dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Ya, berpakaian apa? Jubah putih dan Daun-daun palem di tangan. nah, ayat 14, siapa itu dia yang berjubah putih? Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuhan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, Ya. "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar." Nah, mereka ini sudah merebut kemenangan, sudah menang. Lanjut. Dan mereka telah mencuci jubah mereka
dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Nah, jubah putih perlu dicelup dalam darah. Betapa berharganya darah anak domba. Putih dan bersih, bagaikan salju. Basuhlah semua dosaku, hingga putih bagai salju. Putih bagai salju. Darah Yesus berharga. Ibrani mengingatkan, jangan menginjak-injak darah anak domba dengan kembali kepada kehidupan dosa. Jangan injak-injak, tapi kita terus masuk. Ya, saudara, saya mau katakan, kita berterima kasih pada darah Yesus. Ya, hanya Dia yang bisa membawa kita ada di dalam surga. Kumpulan orang banyak dengan pakaian putih. Ini bukan hayalan, saudara. Ini bukan dongeng. Rasul Petrus berkata, aku tidak mengikuti cerita dongeng. Aku menjadi saksi di atas puncak bukit di mana aku 3 orang, Yakobus, Yohanes, melihat bagaimana dia dalam kemuliaannya itu. Ini bukan hayalan, saudara. Petrus mengatakan karena itu, ini yang belum terjadi, yang merupakan nubuat yang akan datang. Perhatikan firman nubuat, firman yang dinubuatkan dengan sungguh-sungguh sampai bintang timur terbit di hatimu bersinar. Kita tidak boleh meremehkan apa yang dinubuatkan. Dalam Matius 24 Tuhan katakan apa yang dikatakan Daniel dalam nubuat Daniel itu, perhatikan. Perhatikan, baca. Akhir zaman Allah membukakan firman-Nya untuk menyucikan hidup banyak orang. Untuk mendapatkan orang-orang yang berpakaian putih bersih, berkilau-kilauan. Tidak ada lagi orang Kristen kawin cerai, cerai kawin sengaja, diceraikan, kawin lagi. Tidak ada lagi orang Kristen nipu sana sini. Tidak ada lagi pendeta dan pendeta saling ribut. Saya berterima kasih darah domba Allah. Banyak kali saya bersujud pada Tuhan. Tuhan ampuni saya, tolong saya. Sampai di lantai, di kaki Yesus yang berlubang paku dan darah. Di situ saya sujud menyembah. Kamu sih menghargai hadirat Tuhan ya. Jangan ambil hadiratmu Tuhan. Kalau Tuhan pergi, tidak ada hadirat Tuhan, celaka kita. Jaga pakaian putih itu. Ya. Sekarang saya ingin sedikit kepada mahkota. Ya, jadi Wahyu 6 ayat 2 ini kita dengar baca penunggang kuda putih. Ada mahkota, ada anak panah. Ya, ada kata pemenang. Jadi mahkota-mahkota itu dalam Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru banyak disebut. Ya, yang sudah kita bahas yang lalu, Alkitab Perjanjian Baru bicara tentang 5 mahkota itu yang kita harus berebut. Sekarang kita lihat di Perjanjian Lama, Kidung Agung 3 ayat 10 sampai ayat 11. Tiang-tiangnya dibuatnya dari perak, Ya, sandarannya dari emas, ya, tempat duduknya berwarna ungu, bagian dalamnya dihiasi dengan kayu arang. ya.
Hai putri-putri Yerusalem, putri-putri Sion, keluarlah dan tengoklah Raja Salomo dengan Ya. mahkota yang dikenakan kepadanya oleh ibunya Ya. pada hari pernikahannya, Nah. pada hari kesukaan hatinya. Raja Salomo pada hari kesukaan. Nah, itu waktu kita menikah, gembira sekali, senang. Sukacita, ya toh. Ibunya kasih pakai mahkota dengan harapan Salomo mempertahankan pernikahannya yang kudus. Kita datang ke hadirat Tuhan diberkati, tangan manusia memberkati. Tapi apa tangan Tuhan juga memberkati. Tangan manusia berdosa. Ya, nikah harus kudus. Dua-duanya masih jejaka dan perawan. Itu nikah yang kudus. Ada kekirangan, tidak ada tuduhan. Kalau nikah itu sudah tidak kudus, pasti ada tuduhan tidak enak di hati. Tapi kalau sang perempuan seperti dikatakan dalam Injil Matius, Maria istri Yusuf, tunangan masuk, belum pernah bersetubuh. Ribka dipasangkan dengan Ishak, belum pernah bersetubuh. Itu kata Alkitab, bukan kata saya. Wanita itu cantik parasnya, belum pernah bersetubuh. Kata kitab Kejadian tentang Ribka yang dijadikan istri daripada Ishak. Demikian juga Maria, walaupun ia melahirkan anak, tapi itu bukan hasil hubungan laki-laki dan perempuan, tapi itu adalah kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kandungan Maria, menjadi wujud manusia Yesus Allah Immanuel beserta kita. Tapi Maria sendiri disebut perawan Maria. Yusuf sama. Yusuf jejaka. Oh, Yusuf ini gambaran dari satu kehidupan muda yang sangat menghargai kesucian. Kenapa? Karena ketika hamil Maria itu, wah ini sudah tidak suci. Tidak boleh diteruskan. Dia bersedia menceraikan. Mimpilah dia. Tuhan bicara melalui mimpi. Tidak semua mimpi itu Tuhan bicara, tidak. Tidak semua penglihatan diberikan dari Tuhan, tidak. Lalu kata malaikat dalam mimpi, Yusuf, tidak usah ceraikan Maria. Yang dikandung itu dari Roh Kudus. Ya, tidak jadi. Betapa pentingnya jangan tiru Salomo yang dikenakan mahkota ketika dia menikah, tapi kemudian dia buang itu mahkota. Banyak kundiknya, banyak istrinya. Jatuh. Jaga ya mahkota yo. Ya. Ada 5 mahkota Tuhan aku jaga dengan baik. Nah, mau jatuh. Apa itu juga bicara tentang mahkota? Mahkota saya apa? Mahkota saudara apa? Mahkota itu adalah bicara tentang pengurapan Roh Kudus. Jaga ini urapan Roh Kudus. Tidak untuk dijual. Tidak untuk diperdagangkan. Tidak untuk disyaukan. Setiap imam-imam, setiap pelayan Tuhan, pada kita ada mahkota, yaitu urapan Roh Kudus. Ini yang harus dijaga. Jangan seperti Saul. Awalnya ada urapan, ada mahkota sebagai raja, akhirnya dia jatuh. Pindah ke Daud. Hampir pula jatuh Daud. Ketika dia jatuh dalam dosa dengan Batsheba, Tuhan hampir ambil itu. Tapi dia meratap
Dia meraung ketika Nabi Nathan menyampaikan firman Allah yang tajam seperti pedang bermata dua, lebih tajam seperti anak panah yang menembusi dia. Engkaulah raja itu yang harus mati. Ini Nathan adalah seorang nabi yang berani menegur. Sekarang banyak orang takut menegur. Nanti dia musuhi saya, nanti saya jadi orang jelek, nanti jadi apa. Semuanya pertimbangan pribadi. Nanti orang itu tidak mau bantu saya melayani, nanti orang itu tidak mau berjemaat lagi, jadi saya tidak usah tegur. Tapi Nabi Nathan seorang raja ditegur. Raja ini langsung merayap, tangis. Mahkotanya tidak hilang. Sampai dia katakan dalam Mazmur 51, ya Tuhan, baharui aku, jangan ambil mahkota ini, jangan ambil rohmu yang kudus. Supaya aku mengajari jalan-jalanmu. Oh Tuhan, terima kasih. Imamat 21 ayat 12. Imamat pasal 21 ayat 12. Janganlah ia keluar dari tempat kudus, Ya, supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allahnya. ya. Karena minyak urapan Allahnya Nah. yang menandakan bahwa ia telah dikhususkan ada di atas kepalanya. Nah, minyak urapan itu bagaikan mahkota ada di kepala. Jangan buang itu mahkota. Kecuali seperti 24 tua-tua di sorga itu, dia membuang mahkota kebanggaannya ini, kemuliaannya untuk sujud menyembah kepada Yang Maha Kuasa. Imamat 21 ayat 12 ini, minyak urapan ada di atas kepala. Jaga. Itu bagaikan mahkota yang harus dijaga. Jangan seperti Salomo, mahkotanya jatuh hilang. Jangan seperti Saul, mahkotanya hilang. 1 Samuel 10 ayat pertama dan ayat yang ke-6. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, Ya, dituangnyalah ke atas kepala Saul. dituangnya di atas kepala Saul. Jadi raja dia dengan mahkota sebagai raja. Itu urapan Allah ada di atas kepalanya. Itu mahkota. Ya, terus. Diciumnyalah dia sambil berkata, Ya, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? ya, Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan. ya. Ini raja punya mahkota, punya urapan di atas kepala. Ya, terus. Dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Ya, Inilah tandanya bagimu, Ya. bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. sekian. Jadi waktu Saul diurapi dari buli-buli di tangan Samuel, dia dilantik dengan urapan. Urapan itu ada di atas kepala. Itu bagaikan mahkota yang harus dijaga. Supaya tidak pindah ke orang lain. Supaya tidak hilang itu mahkota. Dengan ketaatan kepada Tuhan. Saul bayar mahal. Dia tidak taat kepada Tuhan. Mahkotanya hilang. Dia masih duduk sebagai raja 7 tahun. Walaupun yang muda ini sudah dilantik, dia masih duduk di tahtanya. Tapi tanpa mahkota, tanpa urapan di hadapan Tuhan. Dia dilantik dengan apa? Dengan buli-buli. Ya. Jadi mengurapi raja bangsa Israel, memegang tampuk pimpinan. Kata buli-buli itu ada, ya. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak. Buli-buli itu dari tanah dibentuk jadi buli-buli. Itu buatan manusia. Seringkali saya katakan, kita dilantik, pelantikan hamba Tuhan sebagai pelantikan sinode. Kita masuk di satu organisasi gereja, dilantik.
Biasanya tumpuan tangan bagi pejabat-pejabat pengurus, baik itu ketua, sekretarisnya, atau bendahara atau siapakah, itu buli-buli, itu urapan, itu pentapisan manusiawi. Buli-buli itu dibuat manusia. Tapi walaupun manusia yang buat, Saul mesti menjaga, mempertahankan dengan penuh ketaatan. Tapi buktinya selalu kita baca selanjutnya, Saul kehilangan itu. Urapan mahkotanya hilang. Pindah ke siapa? Daud. Kemudian Daud dilantik jadi raja. Dengan apa? Samuel lantik dari apa? Minyak di dalam apa? Tabung tanduk. Tabung tanduk. Tanduk apa? Ya tanduk binatang. Siapa yang menciptakan tanduk? Siapa yang bisa buat tanduk? Tidak ada orang. Itu urapan yang langsung dari tangannya Allah atas hidup kita. Dan Daud pun hampir gagal. Untuk dia, Tuhan jangan ambil rohmu, aku memang berdosa. Baharui saya. Hampir mahkotanya pindah. Oh haleluya. 1 Samuel 16. Mari kita baca 1 Samuel 16. Itu judulnya Daud diurapi menjadi raja. Mari ayat 12. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ya. Ia kemerah-merahan, Ya. matanya indah dan parasnya elok. Ya. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab Ya. inilah dia. Inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak bedanya Samuel mengambil tabung tanduk. Kalau Saul dari buli-buli, dari tanah, buatan manusia. Ini saya umpamakan, saya pribadi mengumpamakan. Pelantikan organisasi saya, sinode saya, pelantikan tangan manusia atas saya. Itu juga sah. Sebab Saul juga dulu sebagai raja. Tapi kita juga harus menjaga. Tapi Saul tidak jaga. Dia keluar dari ketaatan. Pindah ke Daud. Sekarang Daud langsung kata Tuhan, telah kupilih seorang yang berkenan di hatiku. Berkenan di hatiku. Seorang Daud yang masih notabene tidak punya pengalaman. Masih kemerah-merahan, masih sangat remaja, masih sangat muda. Dan Tuhan berkata kepada Samuel, urapi orang ini. Dari apa? Tabung tanduk. Baca 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu Ya. dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Ya. Terus? Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Ya. Berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Jadi dia yang pakai mahkota sekarang. Urapan Roh Kudus ada di kepala Daud, tapi Saul sudah tidak punya. Saul sudah tidak punya. Tadi Imamat 21 ayat 12 mengatakan supaya kita jangan keluar dari tempat kudus. Para imam, para pelayan-pelayan yang diurapi jangan mudah meninggalkan pelayanan. Sampai hubungan puncak dalam pakaian putih bersih, dalam urapan Roh Kudus mahkota, masuk dalam pesta nikah, mengenakan pakaian pesta dan juga mahkota pada waktu kita jadi pengantin. Itu sama penunggang kuda putih. Wahyu 19 diikuti pasukan, semuanya berpakaian putih bersih dan pakai mahkota sebagai pemenang. Jangan
gugur. Apa sebabnya Saul gugur? Memang dia gugur karena apa? Karena dia tamak. Dia melanggar perintah Tuhan. Tuhan bilang, semua jarahan dimusnahkan ya. Rajanya juga itu ya, Agag ya, dimusnahkan ya. Tapi dia pelihara Agag. Ini sumber keuntungan saya loh. Jadi binatang ini juga, waduh sayang ini kok ditumpas Tuhan. Ya, yang besar-besar diambil, yang bagus-bagus simpan, disembunyikan. Terus yang kurus-kurus yang nanti dikorbankan show di hadapan bangsa Israel, di hadapan Tuhan. Datang Samuel, apa yang kau lakukan? Aku sedang sudah mengambil posisi imam pada di seorang raja. Waktu itu raja tidak sekaligus imam. Nah, Samuel tegur, aduh aku ini tunggu-tunggu kamu tidak datang di hadapan rakyat, jadi aku pasang ini tampil dengan performa, memamerkan diri. Urapan orang seperti ini sudah hilang. Ya, akhirnya pindah ke Daud. Sekarang Tuhan tak mau lagi pakai buli-buli, tabung tanduk. Sebagai pelayan Tuhan, kita ditumpangi tangan, ditapiskan oleh manusia. Tapi kita juga harus ditapiskan, diurapi oleh Tuhan. Bukan tangan manusia, bukan buatan manusia, Allah sendiri. Dan ini harus dijaga. Oh Tuhan, jangan ambil mahkota ini, urapan ini, jangan diambil. Jaga itu. Jangan gugur seperti Saul. Jangan gugur seperti Salomo, yang dulu waktu pernikahannya pakai mahkota. Kita mau supaya tetap memakai mahkota itu sampai ke dalam ruang kawin anak domba. Terpujilah Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan. Firman Allah sungguh indah buat kita. Kurang kita mesti mohon Tuhan, tolong saya supaya saya berjalan dalam ketaatan. Itu sudah jadi contoh. Saul jatuh pindah, Daud hampir. Ya, Salomo sudah selesai jatuh lagi dalam penyembah berhala. Senang sekali kita belajar Wahyu 6 ayat 2 ini mengenai kuda putih, mengenai siapa yang duduk di atas itu, siapa dia memegang anak panah, busurnya sudah dibuka. Nah, sekaligus dia adalah pemenang dan menang lagi. Jadi kita sudah membahas cukup banyak dengan warna putih ini. Kudanya putih, jubahnya putih. Ya, ini semua memberikan kita makna yang sangat berarti. Mahkota, bukan hanya 5 mahkota yang kita sudah dengar, tapi mahkota kita itu juga urapan Roh Kudus yang ada di kepala kita. Ini harus dijaga. Tuhan Yesus menolong, memberkati kita sekalian. Mari kita menyembah, berterima kasih pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita jaga baik-baik apa yang Tuhan percayakan. Kita jaga kasih karunia Tuhan itu. Kita akan makan perjamuan suci di pendalaman Alkitab hari ini. Kita menyanyikan satu lagu. Bagaikan bencana, siap
dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Kita mau seperti Yesus dalam pakaian putih, sebagai penunggang kuda putih yang mendapatkan mahkota. Terus menjaga mahkota urapan Roh Kudus ini. Satu yang bisa mempertahankan supaya kita yang banyak salah, yang banyak kekurangan, kita yang manusia daging ini, untuk mempertahankan urapan Roh Kudus cuma satu, teguran. Teguran. Ketika Saul ditegur Nabi Samuel, dia tidak mau ditegur. Dia cari alasan membenarkan dirinya. Ketika Daud ditegur Nathan, dia tidak membenarkan diri. Dia langsung bilang, aku berdosa. Dia turun ke bawah, dia meratap menangis. Inilah yang membuat Daud tetap ada urapan, ada mahkotanya sebagai raja. Sampai masa tua, sampai akhir hidupnya dia tetap raja.
Jadi jangan anggap remeh teguran firman Tuhan. Jangan anggap remeh anak panah dari firman yang menembus jauh ke dalam, paling dalam dari manusia kita, manusia batin. Kita tidak bisa menutupi kesalahan kita. Kita bisa membela diri di depan manusia. Seperti Saul membela diri di hadapan Samuel, membela diri di hadapan rakyatnya. Tapi kita tidak bisa membela diri di hadapan Tuhan. Itulah keadaan kita. Itulah yang Daud ngakui. Aku telah berdosa, baharui aku Tuhan. Cuma ini yang membuat Daud tetap ada mahkota di atas kepalanya sebagai raja. Tetap ada urapan Roh Kudus di atasnya. Hari-hari ini gereja Tuhan, saya pelayan Tuhan, saudara semua, kita berikan hati kita mau ditegur oleh firman Allah, mau diperbaiki kelakuan kita. Mungkin yang menegur kita manusia biasa, bukan apa-apa dia. Tapi kalau itu teguran dari Allah, mari kita merendahkan hati, jangan sombong. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sambil kita persiapkan roti dan anggur, setelah kita dikoreksi oleh firman Tuhan, dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Mari saudara, kita pegang roti osti di tangan kanan kita di dalam ibadah pendalaman Alkitab, agar apa yang kita dengar firman itu menjadi daging dalam kehidupan kita melalui perjamuan suci. Angkat itu roti. Sesudah kita mengintrospeksi, memeriksa diri, diperiksa oleh Tuhan, angkat itu lebih tinggi dari kepala. Tuhan Yesus sebelum dikhianati, dijual, dipakukan di atas kayu salib, Ia mengambil roti, atasnya Ia mengucap syukur, Ia memecah-mecahkan sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Apa saudara percaya? Roti yang kita pegang adalah persekutuan dengan tubuh daging Yesus Kristus. Jika saudara katakan ya, mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita persiapkan cawan anggur. Mau angkat cawan itu lebih tinggi dari kepala. Dalam makan perjamuan suci, lebih banyak lebih baik, sesering mungkin jauh lebih baik. Tapi satu hal, hidup kita juga harus benar. Ketika kita makan minum dari perjamuan kudus, kalau salah turun ke bawah seperti Daud. Sesudah makan diambil cawan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini seberapa kali banyak kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku.
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematianku sampai aku datang. Apa saudara percaya? Cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus. Kalau saudara katakan ya, amin, kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Ku mau seperti Yesus. Itu satu kebahagiaan. Haleluya. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, untuk pengajaran-Mu. Terima kasih untuk perjamuan suci yang kami nikmati. Persekutuan yang indah dengan tubuh dan darah Tuhan dalam kebenaran kesucian. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari katakan, ku mau seperti-Mu Yesus. Kita bangkit berdiri. Kita angkat dua tangan kita. Kita akhiri ibadah. Haleluya. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Terimalah berkat, kasih karunia, anugerah, cinta kasih, persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya, sampai Tuhan datang kembali. Kitalah orang yang diberkati, kitalah orang yang memuliakan Dia, namanya dimuliakan melalui kehidupan kita hari ini sampai selamanya. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Yesus Kristus yang diberkati. Katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Sampai di sini ibadah pendalaman Alkitab kita. Kita akan jumpa kembali di ibadah yang selanjutnya sesuai yang sudah dijadwalkan. Tuhan Yesus memberkati kita.